Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dan kita hari ini adalah rekoleksi. Adakah di antara teman-teman yang tahu apa sih sebenarnya itu rekoleksi? Berasal dari kata apa dan kira-kira apa definisi dari rekoleksi itu sebenarnya? Atau ada beberapa di antara teman-teman yang sudah pernah mengikuti rekoleksi? Boleh? Bantu saya menjawab. Angkat tangannya. Ayo. Siapa yang pernah ikut rekoleksi? Oh, sering. Tapi tidak tahu. Kita ikut-ikut saja. Ikut rekoleksi. Dan kebetulan hari ini ikut rekoleksi juga. Apa ya? Masa kita ikut kegiatan kita tidak tahu apa sebenarnya kegiatan? Silakan. Rekoleksi itu berasal dari kata koleksi dan re yang digabungkan artinya itu mengumpulkan kembali. Mengumpulkan kembali ini artinya itu mengumpulkan pengalaman yang telah kita lalui pada masa lampau dan mengingat tentang pertolongan Tuhan kepada kita dan kehadiran Tuhan dalam penyelenggaraan dalam hidup kita. Teman-teman, atau ada lagi yang mau menambahkan? Atau baru tahu ternyata rekoleksi itu mengumpulkan pengalaman. Lalu pengalaman itu sesuatu yang pernah terjadi. Dan sekarang hari ini kita membahas lebih luasnya itu dunia digital. Dunia digital ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah menjadi, bisa kita bilang menjadi makanan kita sehari-hari. Mau mandi kita bisa pegang barang-barang digital sebelum tidur, atau bisa kita bilang hal itu sudah menjadi pengalaman dan kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita, bagaimana sih kita menjadi pengaruh positif dengan menggunakan dunia digital? Teman-teman, kitab suci hari ini yaitu tentang Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Boleh kita baca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Demikian pula terangmu hendaklah bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa ya kita ambil kitab suci ini? Ada yang bisa mencari tahu atau membantu saya? Apa hubungannya dengan tema? Boleh? 1 orang atau 2 orang? 3 orang? Kita diminta untuk memancarkan nilai-nilai Kristiani di dunia digital. Lalu kaitannya dengan kitab suci ini apa ya? Di kitab sucinya bilang kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Demikian pula terangmu hendaklah bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbicara tentang dunia digital, kita lebih rincinya itu terhadap media sosial. Media sosial itu seperti penjelasan di awal sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Sepertinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering lepas dari hal-hal ini. Teman-teman, ada yang punya media sosial? Ada. Kira-kira apa media sosial itu? Facebook? Oke. Ada lagi? YouTube? Oke, media sosial. Kamu bisa berkomunikasi di YouTube. Ada lagi? Oke, benar. Itu salah satu. Lalu apa itu media sosial? Tempat apa itu? Apakah media sosial itu sebuah bangunan? Apakah media sosial itu hanya TikTok, Instagram? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi. Pernah berkomunikasi? Pernah. Sekarang dengan surat, kan biasanya mesin orang lebih cenderung menggunakan kantor pos mengirim surat. Dulu itu ada yang namanya sahabat pena. Ada yang tahu sahabat pena? Apa? Ayo. Iya, sahabat dari jarak jauh lalu saling bertukar surat, berkirim surat. Benar. Dengan bantuan media sosial, berita di belahan dunia lain, kita bisa 1 klik saja kita sudah tahu. Contohnya kamu punya sahabat, saudara di Australia dan kamu di Indonesia, kamu bisa berkomunikasi dengan dia tanpa ada harus ke Australia dulu.
Media sosial itu tempatnya kita dapat berbagi informasi dan berinteraksi secara online. Dengan adanya media sosial, kita bisa punya teman bule. Ada yang pernah punya teman bule atau sering berkomunikasi dengan teman-teman bulenya? Oh iya, punya teman yang kalian belum pernah lihat secara langsung atau hanya di Facebook, Instagram? Pernah? Itu karena media sosial. Media sosial itu memudahkan kita. Selanjutnya contoh-contoh alat media sosial itu seperti yang disebutkan teman-teman tadi, ada Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, BBM. Zaman dulu saya masih menggunakan Line. Teman-teman masih gunakan Line? Line itu zaman saya masih SMP masih gunakan Line. Line itu sebenarnya kalau di kalangan anak muda itu sama seperti WhatsApp. WhatsApp itu. Dan sekarang platform-platform ini seperti salah satu fitur dari HP. Jika kita tidak punya WA, kita gunain SMS. Dan SMS itu zaman dahulu itu kan sering disingkat-singkat. Contohnya saya pakai SY. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Ya betul. Kamu berada di zaman itu kan? Oh iya. Zaman dulu kan masih pakai HP Nokia. Itu ditulis SY atau A pakai Q, aku. Itu karena memperhemat. Dan sekarang seperti WhatsApp, Instagram itu sudah seperti bagian dari nyawanya handphone, smartphone kita yang saat ini kita genggam. Itu kalau tidak ada media sosial di dalamnya, bisa sih kita dibilang gagap teknologi. Atau yang punya HP itu mempunyai tantangan sih kalau saat berbagi informasi itu biasanya bakal ketinggalan. Dulu saya termasuk orang yang jarang sekali menggunakan handphone. Makanya itu saya jarang mendapat informasi atau agak ketinggalan. Contohnya ternyata jam pertama itu kita tidak masuk kuliah, lalu saya tidak punya HP, lalu saya masuk. Ternyata teman-teman gak masuk. Itu salah satu tantangannya. Selanjutnya, lalu di media sosial itu kita dapat berbagi cerita. Siapa yang main Instagram? Semua orang main Instagram. Siapa yang punya close friend? Oke, close friend satu orang. Apa sih kak close friend? Kalau di Instagram close friend ini namanya fitur teman dekat. Kamu bisa masukin orang-orang yang kamu anggap, oh ini bisa jaga privasi saya loh. Oh ini orang yang paling saya sayang, atau ini orang yang paling dekat dengan saya. Atau saya pengen cari muka di depan orang ini, post foto cantik-cantik atau ganteng-ganteng di close friend. Tapi cuma untuk satu orang. Nanti kalau orangnya udah lihat kita hapus. Dan di WA itu juga sekarang bisa dibagikan kepada satu orang atau jangan dibagikan ke orang ini ya, dikecualikan. Itu bisa. Kenapa? Di sini tempat untuk berbagi cerita, menginspirasi. Kamu bisa. Di Instagram itu seperti kamu bisa membagikannya hanya orang-orang yang kamu percaya. Atau kamu mau berbagi cerita sama orang-orang yang kamu percaya aja. Itu gunanya media sosial ya. Tapi juga di dalam media sosial ini ada tantangan karena hal negatif dapat menyebar dengan cepat. Baru-baru ini 2 tahun yang lalu ada cerita di Cina, tahu perayaan Halloween? Itu sebenarnya bukan perayaan suatu negara, sekarang sudah mengglobalisasi, itu berkat media sosial. Lalu di saat perayaan 2 tahun yang lalu ada korban karena saking banyaknya para peserta yang ikut acara itu, banyak orang yang meninggal, berdesak-desakan, terhimpit, ada anak kecil, ada orang dewasa. Karena hal itu nggak bisa dielak ya, karena kita di tempat ramai kayak di kota. Halloween itu kan orang pakai pakaian yang seram-seram, bisa jadi Harry Potter, bisa jadi Spider-Man, bisa jadi Batman. Nah, salah satu di circle itu, pemuda itu dia hidup, dia nggak jadi korbannya, tapi teman-temannya meninggal. Nah, beberapa pekan yang lalu, 2 pekan lalu, dia meninggal, dia bunuh diri. Karena apa? Karena dia selalu dihujat. Kenapa sih kamu hidup? Kan teman-teman kamu mati, masa kamu hidup? Kamu nggak merasa bersalah gitu? Padahal orang-orang yang menghujat dia pada saat itu, orang-orang yang nggak kenal dia. Lu kenapa di sini?
tantangannya itu hal negatif dapat menyebar dengan sangat cepat. Padahal di media sosial itu kayak teman tadi, kamu punya teman yang tidak kamu kenal kan? Belum pernah kamu lihat, tapi pernah chat? Perempuan laki-laki? Oh, perempuan. Oh iya. Iya. Kamu sering cari tahu tentang dia? Oh ya, berarti sekedar teman. Oke, sekedar teman. Di media sosial itu banyak hal yang bukan urusan kamu dan kamu bisa menjadi urusan aku. Kenapa begitu? Karena di media sosial itu, oke, aku follow artis deh. Kira-kira artis apa? Taylor Swift. Saya sangat suka musik, jadi saya follow Taylor Swift. Saya lihat kegiatannya setiap hari. Dia ngapain aja nih, mandi, salon, potong rambut. Lalu saya merasa dekat dengan dia. Ketika dia membuat kesalahan, saya jadi merasa, kamu jangan gitulah. Kan aku followers kamu di Instagram ya, nggak boleh